Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan saya di pelajaran ekonomi tentunya. Pada bab sebelumnya, kita telah melihat bahwa kelangkaan menjadi akar permasalahan ekonomi. Kelangkaan sesungguhnya mengacu pada sumber daya yang terbatas. Sementara di sisi lain ada kebutuhan manusia yang tidak memiliki batas. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan masalah ekonomi muncul. Maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar, yakni cara mengatasi masalah ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah muncul ketika adanya kelangkaan sumber daya. Contohnya seperti kelangkaan finansial yang membatasi daya beli konsumen, atau kelangkaan sumber daya alam yang membatasi produsen dalam menghasilkan produk, atau kelangkaan sumber daya manusia dan modal yang membatasi pembangunan ekonomi suatu negara tentunya. Dan perlu diingat ya, kelangkaan itu ada bukan tiadanya sumber daya, tetapi karena banyaknya yang membutuhkan sumber daya tersebut. Sehingga untuk mengatasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Berarti cara mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menentukan pilihan yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, lantas bagaimana menentukan pilihan? Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, ada yang dinamakan dengan analisis biaya peluang. Apa itu analisis biaya peluang? Analisis biaya peluang adalah analisis terhadap biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lain. Ini adalah sebuah peringatan bahwa jumlah rupiah yang dikeluarkan bukan merupakan biaya yang sesungguhnya. Biar lebih paham, kita kasih contoh. Misalkan, si Soleh adalah seorang pegawai yang ingin bertamasya untuk menghilangkan kejenuhan. Untuk keperluan itu, maka si Soleh perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi 300.000. Selanjutnya, untuk tiket masuk ke wahana hiburan itu adalah 100.000. Tetapi jika tidak pergi, sesungguhnya si Soleh sebetulnya bisa mendapatkan atau menghasilkan upah 100.000 sehari. Nah, dari kasus ini dapat kita ketahui berapa sih peluang dari si Soleh ini. Mari kita hitung. Pertama, kita ketahui ada biaya transportasi sebesar Rp300.000. Kita tulis Rp300.000. Selanjutnya, pengeluaran ada tiket masuk berupa uang Rp 100.000. Maka secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh si Soleh untuk mendapatkan keinginannya bertamasya adalah 300.000 ditambah 100.000, yang artinya secara keseluruhan berjumlah Rp400.000. Dan ini yang disebut dengan biaya eksplisit atau biaya yang benar-benar si Soleh keluarkan. Sementara jika tidak bertamasya, ingat, si Soleh akan mendapatkan upah sebesar 100.000 yang disebut dengan biaya implisit. Jadi tadi ada dua faktor biaya dalam peluang. Adalah biaya peluang yang pertama, biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan oleh si Soleh, yaitu sekitar 400.000 tadi. Yang kedua adalah biaya yang sesungguhnya jika si Soleh tidak berangkat akan mendapatkan 100.000 yang disebut dengan biaya implisit. Nah, maka dapat kita katakan bahwa biaya peluang Dharma Wisata si Soleh adalah jumlah biaya eksplisit ditambah dengan jumlah biaya implisit yang secara total akan menghasilkan atau biaya peluang keluar dengan Rp 500.000. Biaya peluang yang dapat menjadi dasar pilihan jika mengerjakan alternatif yang tidak jadi pilihanmu, maka biasakanlah. Jadi dari tadi ilustrasi tadi, harusnya kalian bisa membiasakan untuk menghitung biaya peluang
setiap kali memutuskan akan melakukan sesuatu, sehingga kalian akan lebih bertanggung jawab, mandiri, dan kreatif terhadap apapun yang akan kalian lakukan. Itu yang pertama. Dan perlu diingat ya, harus dibedakan antara biaya peluang dan biaya sehari-hari. Apa itu biaya sehari-hari? Yakni pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan, yakni kegiatan ekonomi tentunya, tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan kegiatan lain. Dengan kata lain, biaya sehari-hari itu pasti dikeluarkan karena memang dibutuhkan untuk proses kegiatan ekonomi karena menjadi skala prioritas. Nah, selanjutnya, yang kedua dalam penentuan pilihan ekonomi adalah analisis biaya manfaat atau analisis terhadap biaya yang dikorbankan terhadap manfaat yang dihasilkan. Artinya kita harus meneliti sejauh mana biaya yang kita korbankan. Apakah memberi manfaatkah atau kurang bermanfaat? Nah, kita kasih contoh lagi biar lebih paham. Jika ada dua barang yang serupa harganya, maka kita sebagai konsumen akan lebih mempertimbangkan barang mana yang memberi manfaat lebih. Atau jika ada barang yang sama memberi manfaat, kita akan memilih barang yang lebih murah secara biaya. Itu penentuan pilihan ekonomi yang kedua. Yang ketiga, pada penentuan pilihan ekonomi adalah mengidentifikasikan faktor pendorong atau yang kita kenal dengan motif kegiatan ekonomi. Jadi yang ketiga ini, bagaimana penentuan pilihan ekonomi itu ditentukan dari identifikasi motif kegiatan ekonomi. Nah, motif ini ada dua, ada motif dari dalam diri, ada motif dari luar diri. Contoh, dalam kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran diharuskan di rumah, ya. Maka kalian membutuhkan sarana pendukung berupa HP misalkan. Nah, itu yang disebut dengan motif dalam diri. Artinya kalian membutuhkan sarana untuk belajar jauh. Tapi ada motif di luar itu, yaitu iklan TV. Misalkan, nih HP ini lebih keren, fiturnya lebih banyak dan lain sebagainya. Tetapi tentu yang namanya keinginan itu akan dikorbankan dengan biaya. Tentu iklan itu, iklan HP yang dari luar itu menghasilkan biaya HP yang lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, karena kalian sudah belajar ekonomi, maka pada keadaan seperti ini, kalian harusnya memperhitungkan motif dari dalam berupa kebutuhan HP dan motif dari luar berupa iklan. Itu akan menjadi sebuah perhitungan di sini. Yang keempat, selain tadi ada tentang bagaimana pilihan-pilihan itu berdasar pada analisis biaya peluang, terus ada analisis biaya biaya manfaat. Yang ketiga ada yang namanya motif. Nah, yang keempat ini juga tidak kalah penting, menyadari trade-off atau menyadari akan keputusan yang diambil dari pilihan lain yang dikorbankan atas alasan ekonomis. Sebagaimana tadi kita kasih contoh tentang pembelian HP, dan akhirnya kalian memilih tidak tergoda dengan iklan misalnya karena keterbatasan finansial. Nah, itu trade-off itu seperti itu. Jadi menyadari keputusan yang diambil dari pilihan yang dikorbankan atas alasan ekonomi. Secara keinginan, maka kalian pengennya dapat handphone yang lebih baik, fitur-fiturnya yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi karena menyadari kebutuhan dan ada keterbatasan dari sumber daya yang kalian miliki, maka kalian akan lebih mengorbankan itu dan lebih memilih untuk melihat pada manfaat atau motif diri dalam diri. Dan yang kelima, yang pasti dalam ekonomi ada prinsip-prinsip. Nah, ini menjadi pegangan dari cara memilih.
yakni prinsip tidak tindakan pengorbanan tentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, ini prinsip dasar ekonomi. Kalau boleh dikatakan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, biasanya seperti itu. Tadi kita sudah belajar bahwa alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia bersifat tak terbatas. Mengingat hal tersebut, maka kita perlu mencari cara terbaik untuk mengelola sumber daya yang ada agar kebutuhan kita tetap dapat terpenuhi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menentukan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Ada tiga tingkat skala prioritas yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. Oke, ini adalah tiga tingkat tersebut. Yang pertama adalah prioritas pertama, kebutuhan primer. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan primer itu terdiri dari sandang, pangan, papan. Artinya itu menjadi sebuah skala prioritas. Artinya dibandingkan apapun, kalian harus lebih memilih skala yang prioritas yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Artinya kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Artinya ketika kalian setelah belajar ekonomi masih tetap mengorbankan kebutuhan primer, berarti belajar ekonominya tidak berhasil. Nah, yang kedua ada selain tadi kebutuhan primer adalah kebutuhan skala. Artinya kebutuhan yang sangat mendesak. Itu juga menjadi hal yang menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah prioritas kedua itu pertama adalah kebutuhan sekunder. Jadi tadi prioritas satu adalah kebutuhan primer dan kebutuhan skala. Sementara di prioritas dua ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekunder itu di luar kebutuhan primer tentunya, setingkat lebih baik ya, setingkat kebutuhannya tidak terlalu diprioritaskan. Nah, selanjutnya kebutuhan masa depan, sebaliknya dari kebutuhan sekarang. Yang ketiga ada prioritas kebutuhan tersier. Jadi pada ilustrasi skala prioritas ini saya ulangi ada tiga. Pertama, prioritas pertama atau prioritas skala pertama itu adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, kebutuhan sekarang. Prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Sementara di prioritas ketiga adalah kebutuhan tersier. Pada ilustrasi skala prioritas tadi, akhirnya tampak jelas bahwa pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oke, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan dalam hidup kita, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebagai usaha pengelolaan keuangan itu ada tiga. Yang pertama, membuat pembukuan keuangan. Jadi saya harapkan kalian membiasakan membukukan tentang keuangan. Karena kenapa? Dengan pembukuan ini kita nanti akan melanjutkan kepada pengelolaan keuangan pada kedua yang ketiga. Karena tidak mungkin yang kedua ketiga ini kita bisa lakukan tanpa yang pertama tadi. Artinya tanpa membuat pembukuan keuangan. Secara garis besar, pembukuan keuangan itu adalah untuk mengetahui pendapatan atau pengeluaran. Nah, tentu pengelolaan keuangan selanjutnya selain membukukan akan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Jadi setelah dibukukan, tidak hanya cukup dibukukan, tetapi harus dimonitor dan dievaluasi. Tentu tidak seenaknya, tetapi berkala, melakukan dengan waktu tertentu. Nah, kenapa ini harus dilakukan?
sebagai deteksi awal terhadap perubahan atau kesalahan pada keuangan kita. Misalkan tahu kenapa ya di hari Rabu kan kita dikasih uang sama bunda misalkan untuk 1 minggu itu 500.000 misalkan 1 minggu, tapi di hari ketiga 500.000 itu sudah habis. Nah, artinya itu tidak akan terjadi kalau ada pembukuan dan monitoring, sehingga akan terjadi ternyata akan diketahui ini nih pengeluaran besarnya di sini karena ternyata saya meminjamkan teman, dan itu kan akan terdeteksi secara awal. Kalian tidak akan gampang memberikan sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang lebih tepatnya harus masuk pada skala prioritas yang pertama tadi yang ada 1, 2, 3. Selanjutnya yang ketiga, membiasakan diri menabung. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalian dalam konsep pengelolaan keuangan ini bukan hanya menuliskan, bukan hanya memonitoring atau mengevaluasi, tapi yang lebih pada akhirnya akan harus dibiasakan untuk menabung. Mungkin untuk apa? Untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Itulah anak-anakku tentang bagaimana ekonomi bisa tentang penyelesaian atas masalah ekonomi. Jadi cara mengatasi masalah ekonomi, saya ulangi kembali. Yang pertama adalah dengan menentukan pilihan. Karena sesungguhnya ekonomi itu adalah ilmu memilih. Nah, kenapa harus memilih? Karena adanya sumber daya yang terbatas dan ada kebutuhan yang terbatas. Maka pertama yang harus dilakukan ada yang namanya analisis biaya peluang. Yang kedua ada analisis biaya manfaat. Yang ketiga ada pada mengidentifikasi faktor pendorong atau motif kegiatan ekonomi. Dan yang keempat menyadari atau menyadari atas keputusan yang diambil dari pilihan lain yang dikorbankan atas alasan ekonomi. Ketika ada 2 pilihan, kalian menyadari bukan hanya sebatas keinginan diri yang tanpa alasan, tetapi beralasan pada pemilihan yang lebih tepat. Dan yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi adalah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang kita sama-sama belajar di sini mendapatkan pemahaman, karena itu adalah menambahkan pengetahuan tentunya, tetapi yang lebih tepat lagi adalah mendapatkan pemahaman, karena itu adalah rezeki yang dari Allah berikan tentang pemahaman, atau nanti mungkin kita pemahaman yang jelas. Mudah-mudahan ini menambah hasanah, menambah keilmuan bagi diri kalian. Tentunya ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menentukan pilihan-pilihan sehingga tidak terjerumus dalam kerugian. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.